Cerita ini berjudul, Melihat Ritual Ngulur Naga, Kisah Lahirnya Para Raja Keraton Kutai Kartanegara. Sebelum kita lanjut videonya, silakan subscribe terlebih dahulu channel ini. Dan jangan lupa tinggalkan like dan komentar Anda di bawah, agar kami selalu semangat untuk membuat video yang lainnya. Ngulur naga menjadi prosesi sakral oleh masyarakat Kutai dalam merayakan Festival Erau. Festival ini digelar untuk merayakan upacara tijak tanah dan mandi ke tepian. Kedua upacara tersebut digelar saat penobatan Aji Batara Agung sebagai Raja Kutai pada tahun 1300. Raja Aji Batara Agung berhenti memimpin pada tahun 1325 dan Festival Erau dan Ngulur Naga dijadikan ritual penobatan setiap penerusnya. Replika hewan mitologi ini dibuat dengan warna yang begitu mencolok. Keberadaannya tak bisa lepas dari kisah awal mula lahirnya para raja. Konon, Permaisuri dan Raja pertama Kutai terlahir dari kejadian misterius. Kelahiran Putri Karang Melenu dan Raja Aji Batara Agung identik dengan cerita naga penghuni Sungai Mahakam. Kejadian tersebut menjadi legenda masyarakat Kutai yang masih terjaga hingga kini. Konon Putri Karang Melenu muncul secara misterius dalam bentuk bayi dari dasar Sungai Mahakam. Tubuhnya bersemayam pada sebuah gong yang diangkat oleh naga di pusaran air, mengantarkan tubuh bayi kepada sang tetua adat hulu dusun. Begitu pula sang Aji Batara Agung, masa kecilnya dipercaya tiba-tiba muncul di depan pemuka masyarakat Jaitan Layar, Kutai Lama. Mereka percaya bayi tersebut harus dirawat dengan cara berbeda dari anak manusia pada umumnya. Kisah Putri Karang Melenu dan Aji Batara Agung kini diabadikan pada sebuah ritual ngulur naga pada hari ke-7 Festival Erau di Kutai Kartanegara. Digambarkan replika naga yang membawa permaisuri diantarkan kembali dari Keraton Kutai menuju Kutai Lama. Ngulur naga bermakna secara rombongan mengarak replika naga. Sepasang naga dengan panjang 31.5 meter diarak masyarakat Kutai dan ratusan warga yang memeriahkannya. Kedua naga ini diberi nama naga bini dan naga laki, sepasang naga wanita dan laki-laki. Rute penghantaran naga melibatkan sungai legendaris Mahakam. Naga kemudian diangkut ke atas kapal. Selama perjalanan kapal berhenti beberapa kali untuk berkomunikasi dengan para makhluk sakral. Sesampainya di Jaitan Layar, Kutai Lama, kapal akan berputar sebanyak 7 kali hingga akhirnya merapat ke dermaga. Di Kutai Lama inilah kepala dan ekor naga akan dipisahkan. Tubuhnya ditinggalkan di Kutai Lama, sedangkan kepala dan ekornya dibawa kembali ke keraton. Tubuh akan dihanyutkan ke Sungai Mahakam sebagai pemakmuran. Ngulur naga menjadi prosesi sakral oleh masyarakat Kutai dalam merayakan Festival Erau, Festif. Hal ini digelar untuk merayakan upacara tijak tanah dan mandi ke tepian. Kedua upacara tersebut digelar saat penobatan Aji Batara Agung sebagai Raja Kutai pada tahun 1300. Raja Aji Batara Agung berhenti memimpin pada tahun 1325 dan Festival Erau dan Ngulur Naga dijadikan ritual penobatan setiap penerusnya. Replika hewan mitologi ini dibuat dengan warna yang begitu mencolok. Keberadaannya tak bisa lepas dari kisah awal mula lahirnya para raja. Konon, Permaisuri dan Raja pertama Kutai terlahir dari kejadian misterius. Kelahiran Putri Karang Melenu dan Raja Aji Batara Agung identik dengan cerita naga penghuni Sungai Mahakam. Kejadian tersebut menjadi legenda masyarakat Kutai yang masih terjaga hingga kini. Kedua naga ini terbuat dari kayu dan rotan, yang memanjang bak ular sepanjang 31.5 meter. Terdapat leher dan kepala yang tegak berdiri 1.5 meter. Kepala naga diukir sedemikian rupa wajahnya lengkap dengan mahkotanya. Sedangkan tubuhnya dari rotan yang dihias dengan kain warna-warni sebagai sisik sang naga. Meskipun telah lama hilang, pada tahun 2002 dibangun kembali Kedaton Kutai Kartanegara, terletak di pusat kota Tenggarong, Kalimantan Timur oleh pemerintah Kabupaten Kutai. Adanya bangunan keraton tersebut sebagai pertanda dihidupkannya kembali Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Istana ini lebih difungsikan sebagai kantor lembaga kesultanan dan tempat pagelaran seremonial sultan dan kesultanan. Kemudian dilaksanakan Ranggatiti, yaitu sultan dengan diiringi rombongan keraton menuju ke dermaga. Prosesi ini kemudian dilanjutkan seperti rangkaian pada Begorok. Sultan duduk di atas balai bambu, diapit oleh 7 pangkon laki dan bini. Dewa dan belian mengucapkan mantra dan melakukan ritual tepong tawar. Sultan lalu memasukkan bunga pohon pinang ke dalam guci, molo, berisi air Kutai Lama yang dibawa dari iring-iringan ngulur naga.
Kemudian memercikkan air tersebut ke 4 penjuru mata angin yang dilanjutkan dengan memercikkan air dengan tangannya kepada para kerabat serta hadirin. Percikan air kepada para hadirin tersebut menjadi tanda dimulainya acara Belimbur. Masyarakat Tenggarong dan sekitarnya serta para wisatawan lokal maupun mancanegara tumpah ruah di jalanan saling menyiram air kepada yang lainnya. Belimbur sendiri bermakna penyucian diri dari pengaruh jahat sehingga orang-orang yang dilimbur disiram air kembali suci dan menambah semangat dalam membangun daerah, serta lingkungan sekitarnya juga bersih dari pengaruh jahat. Erau Adat Kutai dan International Folk Art Festival (EIFAF) adalah salah satu bukti dari kekayaan keragaman budaya yang dimiliki Indonesia. Festival ini merepresentasikan Indonesia lewat kearifan lokal serta antusiasme masyarakat terhadap budaya yang dimilikinya. Festival ini sangat berguna sebagai salah satu wadah mempromosikan budaya bangsa terhadap dunia internasional. Dengan turut diundangnya delegasi dari negara lain diharapkan pula dapat mempererat hubungan antara negara Indonesia dan negara lain, serta dapat pula menjadi ajang pengenalan budaya antar negara yang berpartisipasi dalam EIFAF tersebut.